bunga. Ya ini harus di apa namanya? Tidak ada. Mau ditinggal lagi tuh, ya benar. Tadi yang kaki lain. Hidup guru, hidup guru. Akan menghasilkan pekerjaan yang banyak rumah. Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Balik lagi di channelnya Kreasi Po Ami. Nah teman-teman, seperti biasa Po bakalan nge-share kegiatan Po sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah teman-teman, di video ini Po tuh alhamdulillah dapat pesanan orderan lagi, yaitu paket nasi box untuk acara teman-teman My Day ya, di tanggal 1 Mei 2026 kemarin ya, hari Jumat. Jadi Po tuh dapat pesanannya tuh di 56 box ya, paketan nasi ayam bakar seharga Rp24.000. Nah gimana sih cara Empo membuatnya ya teman-teman, ikuti videonya ya sampai selesai. Nanti di akhir juga teman-teman, di akhir video itu ada sembako dari oleh-oleh dari Monas ya teman-teman, karena Empo juga termasuk gabung di acara My Day kemarin. Ikutin ya. Jadi untuk paketan nasi box kali ini Po tuh pakainya itu bukan dus tapi pakai twinol kotak ya teman-teman, karena takutnya kalau pakai dus itu lumayan ribet gitu ya. Kalau pakai twinol kan aman teman-teman, walaupun sampai jungkir balik ya. Nah di sini Po di awal video tadi Po tuh ke pasar belanja, terus prepare dibantuin sama tetangga satu orang untuk bantuin Empo ya teman-teman. Nah lanjut di sini Po tuh sore harinya ungkep ayam, terus juga Po bikin sambal gorengnya ya. Nah untuk ungkepan ayam ini Empo itu bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar gitu teman, kemiri, di blender jadi satu ya teman-teman. Terus kemudian masukin ke wajan yang gede. Nah, Empo pakai wajan yang besar aja ya, biar 2 kali ngungkep gitu teman, karena ukuran ayamnya itu kan lumayan ya biasalah yang dipotong 4 gitu ya. Nah untuk bumbunya ini Po seperti ini ya teman-teman. Jadi bumbunya dimasukin dulu ke wajan, terus semua bumbu-bumbu lain masukin aja, dari gula, kecap, penyedap, terus garam, terus segala asemnya ya teman-teman, terus bumbu rempahnya masukin aja semuanya, nanti baru ayamnya dimasukin. Nah kalau dulu Empo kalau ngungkep ayam itu ayamnya duluan diungkep sama bumbunya, baru kecapnya belakang. Itu kadang-kadang nggak nyerep ke si ayamnya ya teman, tapi untuk sekarang Empo tuh udah beberapa kali kecapnya dimasukin di awal aja sekalian sama bumbu ungkepannya, dan langsung dikasih seasoningnya ya teman-teman. Baru nanti setelah mendidih ayamnya dimasukin satu persatu. Nah untuk resep ini Empo tuh dapat dari YouTuber Mbak Nia Hermanto ya teman-teman. Ternyata Empo tuh cocok ya. Cuman kalau Empo sendiri untuk bumbunya ada satu tambahan bumbu yang beda dari Mbak Nia Hermanto ya teman-teman. Jadi enak banget kalau pakai bumbu itu ya tuh pakai kacang tanah yang digoreng ya teman-teman. Jadi untuk bumbu ungkepannya juga Empo pakai kacang tanah biar lebih medok gitu teman-teman ke ayamnya. Ya begitulah ya teman-teman, untuk bumbu ayam bakarnya atau ungkepannya itu jangan lupa dikasih asam juga. Gunanya asam itu untuk pencegah supaya ayamnya itu tidak hancur ya teman-teman. Jadi ada rasa asamnya sedikit gitulah, buat penyedap gitulah ya. Nah lanjut di video, di cerita Pok My Day-nya ini ya teman-teman. Jadi ini tuh harus selesai itu di jam berapa ya teman, jam 5 lah, habis subuh gitu ya, harus sudah selesai ngepak-ngepaknya gitu teman-teman.
Jadi Mpo ada sebagian itu dimasaknya itu di sore hari, kayak ngungkep ayam, kayak bikin sambal dan lalaban itu semua dibersihin. Jadi nanti pas paginya itu sebelum subuh itu udah selesai. Jadi nanti Mpo tuh bangun bangunnya itu nanti cuma tinggal masak nasi ya teman-teman. Nah ini untuk kungkepan ayamnya sudah selesai teman-teman. Ini empuk, menyerap ke bumbunya, enak banget. Karena sekarang tuh Mpo beberapa kali cara bikinnya seperti itu ya teman-teman, dan cocok gitu. Dan ini untuk sambelnya, persambelannya Mpo langsung digoreng aja, itu sewajan gitu teman-teman, lumayan banyak ya. Jadi untuk persambelannya, nah ini Mpo tumis sampai tanak teman-teman, sampai keluar minyaknya. Karena kan nanti dikonsumsinya di tempat di sana itu kan nanti insya Allah di jam 11 ya, sebelum sholat Jumat itu, jadi udah pada makan siang. Nah ini untuk bumbu polesan nanti ayam bakarnya. Dan alhamdulillah untuk sambelnya ini Mpo udah mateng ya teman-teman, tinggal pindahin ke nampan kayak gini, ke nampan stainless, karena nunggu dingin juga ya. Nah untuk sambal goreng ini Mpo pakai terasinya dikit aja teman-teman ya, karena takutnya ada orang yang nggak suka terasi. Dan untuk bumbunya cuman gula merah, gula putih, garam sama penyedap, udah gitu aja, nggak dikasih bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Nah ini tetangga Mpo tuh habis yasinan malam Jumat itu langsung ke rumah ya teman, untuk masukin si sambelnya ke wadahnya ya teman-teman. Jadi nanti besoknya itu udah nggak ribet, karena kan ini lumayan banyak, jadi harus satu-satu gitu dicicil ya teman-teman, supaya nggak keteteran. Nah ini semuanya sudah selesai. Nah lanjut di dini hari jam 1 malam Mpo tuh bangun, terus langsung Mpo mau masak nasi aja. Nah cara masak nasi Mpo itu sistem siram ya teman-teman. Jadi beras dikukus, sebelahnya itu kita bikin air mendidih ya. Setelah kukut gitulah, keras gitu si air nasinya, langsung siramin aja dan melebihi di berasnya ya teman-teman. Terus ditutup, terus apinya kecilin ya. Nah karena ini masih dini hari ya teman-teman, Mpo itu ya seperti biasa kalau bangun jam segitu tuh Mpo sempetin untuk sholat malam ya. Seperti biasa ya teman-teman, biasanya juga seperti itu ya, karena hari-hari biasa kan Mpo jualan ya. Jadi di jam-jam 3 itu Mpo tuh udah sebelum ke dapur itu dipastiin sholat malam dulu gitu. Nah sembari Mpo masak nasi, Mpo tuh sembari goreng-goreng ini tempe baceman. Waktu Mpo bikin tempe bacemannya nggak di videoin ya teman-teman, karena terlalu panjang. Jadi ya udah ini aja Mpo goreng-goreng tempe bacemnya, dan sebelahnya itu Mpo sambil ini ya manggang si ayamnya. Dan alhamdulillah tetangga Mpo udah datang dan nasinya udah matang semua, langsung di packing, dicetak-cetak ya teman-teman, harus dibungkus pakai kertas kayak kertas putih itu. Jadi langsung masukin aja ke box tinwalnya ya, jadi langsung gitu teman-teman. Karena Mpo juga manggang ayam, goreng tempe tahu bacem sudah selesai ya teman-teman, jadi Mpo bantuin packing masukin ke tinwalnya. Nah ini tuh sebelum subuh ya udah mulain packing teman-teman. Jadi diusahain semuanya sudah kelar itu sebelum jam 5 ya teman-teman. Jadi kita tuh mau naik bis itu udah datang di depan gang rumah Mpo ya teman-teman, langsung nanti menuju ke tempat kerja Pak suami. Jadi foto ikutan My Day itu bersama tetangga itu ikut ke Monas itu, nanti gabungnya dengan orang-orang di tempat kerja. Nah ini tuh kan pesenannya untuk nasi box ini dari tempat kerja Pak suami ya teman-teman. Jadi untuk bekal nanti makan siang di Monas. Sebenarnya di sana juga udah disediain ya teman-teman, cuman di jam gitu, takutnya gitu, namanya orang takut nggak kebagian atau bingung gitu, lebih baik kita bawa juga dari rumah ya teman-teman. Alhamdulillahnya kita berangkat ke sana pakai bis itu gratis ya teman-teman, tanpa dipungut biaya, semuanya sudah ditanggung gitu dari
Pak suami serikatnya ya teman-teman. Jadi untuk May Day tahun ini memang nggak cuma sekedar buruh ya teman-teman, ibu rumah tangga juga boleh ikut, termasuk empo yang sudah tidak bekerja lagi, dan membawa para tetangga, karena di sana itu nantinya ada sembako gratis gitu teman-teman. Jadi ya salah mak udah pasti senang ya, karena hari buruh itu sebenarnya apa ya namanya itu hari dimana memang kayak sebenarnya untuk kayak semacam untuk apa ya, bersenang-senang aja kali ya teman-teman, karena ngikutin May Day ini juga baru 2 kali sekarang, nggak sama tahun kemarin ya. Jadi nggak ada demo-demo yang gimana, paling ya aspirasi aja atau ya sekedar masukan ya teman-teman. Sebenarnya untuk May Day ini sebenarnya merayakan sih ya sebenarnya gitu ya. Terus ada artisnya juga banyak ya teman-teman, sama Pak Presidennya pun turun ke panggung. Jadi tahun kemarin juga Mpok ikut juga ya, Pak Presidennya datang ya teman-teman. Seperti itu. Dan alhamdulillah acara May Day-nya itu kondusif teman, segitu bejubel orang banyak, sampai tukang ojol sampai orang berbaur jadi satu di Monas itu. Alhamdulillah nggak ada kerusuhan sama sekali. Jadi kalau ada rumor-rumor tuh kadang nonton di TikTok itu begini-begini tuh, Masya Allah itu fitnah ya teman-teman. Nggak ada sama sekali. Kalau di Monas tuh aman sampai mau pulang itu, segitu orang jubel itu nggak ada kerusuhan sama sekali. Dan ngomong-ngomong ini lagi packing ya teman-teman, udah selesai semuanya. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya, tepat waktu. Nah alhamdulillah juga Mpok udah sampai di tempat kerja Pak suami. Nah ini Pak suami lagi ngasih arahan, kasih wejangan supaya kita jangan sampai berpisah ya. Nah alhamdulillah juga kita semua dapat seragam ya teman-teman, dan kebetulan kerudungnya juga semua sama ya teman-teman. Nah ini bisnya, dan kita nanti mau berangkat, dan kita sebelum berangkat itu kita berdoa dulu seperti biasa ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah bisa ikut May Day lagi bersama teman-teman di tempat kerja Empo dulu ya, terus juga sama bawa tetangga. Nah ini dia teman-teman, jadi semuanya kita bakalan menuju ke Monas. Dan di akhir video nanti foto ada sembako ya yang dapat dari Monas. Alhamdulillah Mpok dapat 3 paket ya teman-teman. Jadi ada beras, ada segala macam. Nantilah di akhir video ya, nanti bakalan post sepil ya. Ini kita mau masuk ke bis dulu, mau berangkat ya teman. Ini 7:30 gitu, ini udah lumayan siang sih sebenarnya gitu ya. Jadi anak-anak juga boleh ikut teman-teman gitu, orang ya siapa aja sih boleh gitu. Jadi pokoknya nggak ada biaya sama sekali, malah kita dikasih uang saku ya teman-teman. Nah gimana teman-teman, apakah teman-teman juga ada yang berangkat ke Monas ikutan meramaikan May Day juga? Akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Rumah membutuhkan 5 orang bekerja. Berarti tiap tahun menciptakan jutaan. Nah itu tadi ya teman-teman pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pas datang, dia lagi pidato ya, dan banyak artis-artis lainnya. Dan ini dia teman-teman sembako dari sana, po sepil ya satu-satu, ada beras, ada sarden, ada margarin, ada gula, terus ada teh, ada kopi juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini ada susu juga ya teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung semuanya itu mungkin hampir 700.000 rupiah ya totalnya kayak gitu teman-teman. Pokoknya ya kita syukurin aja, alhamdulillah apa yang kita dapat ini ya rezeki lah kayak gitu ya teman-teman. Dan videonya Mpok cukupin sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata Pak ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti di video berikutnya. Dadah.